Diri. Kajali beri salam. Selamat pagi anak-anak, Sukihoto Namo Buddhaya. Hari ini Bapak akan bercerita kisah mengenai Biku Cakupalatera. Apakah kalian pernah mendengarnya? Belum, Pak. Baik anak-anak, Bapak akan mulai bercerita mengenai kisah Biku Cakupalatera. Suatu ketika, Biku Cakupalatera berkunjung ke wihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan kaki, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak sekali serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, serombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Tera bermaksud untuk mengunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Tera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. "Hi, mengapa banyak serangga yang mati di sini?" seru seorang biku. "Ah, jangan-jangan," celetuk yang lain. "Jangan-jangan apa?" sergah beberapa biku. "Jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera," jawab biku tersebut. "Lah, kok bisa begitu?" tanya biku yang lain. "Begini, sebelum Sang Tera berdiam di sini, tidak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera terganggu oleh serangga-serangga itu. Karena jengkelnya, Sang Tera membunuh serangga-serangga tersebut. Itu berarti ia melanggar winaya. Maka perlu kita laporkan pada Sang Buddha," seru beberapa biku. "Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya," timpal beberapa biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Tera, para biku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya. Nah, selanjutnya, mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apa kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab para biku secara serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakupalatera juga tidak melihat serangga-serangga tersebut karena matanya buta. Selain itu, Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat. Berarti ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh." "Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menceritakan kisah kehidupan lampau dari Biku Cakupalatera. Pada kehidupan lampau, Cakupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika datanglah seorang wanita miskin. Wanita miskin tersebut meminta tolong kepada tabib. "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena saya miskin, saya tidak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan," pinta wanita tersebut. Dan selanjutnya permintaan tersebut disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Nah, di sini masalahnya. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakitnya mata sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib tersebut. Dengan marah-marah kepada sang tabib,
bahwa mata bukannya sembuh, tetapi malah bertambah parah. Selanjutnya, sang tabib memeriksa kembali dengan cermat. Nah, karena sang tabib adalah tabib yang hebat, sang tabib tersebut tahu bahwa wanita tersebut telah berbohong kepadanya. Selanjutnya tabib tersebut menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. Oh, kalau begitu akan kuganti obatmu. Demikian jawab tabib tersebut. Nantikan pembalasanku. Itu dalam hati sang tabib berkata. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Dan akhirnya sang Buddha mengakhiri sabdanya dengan membabarkan syair. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah-langkah lembu yang menariknya. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Biku Cakupalatera. Semoga cerita kisah Biku Cakupalatera dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Selagi kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak minimal kita jangan berbuat jahat. Nah, itu pesan Bapak. Mudah-mudahan pesan Bapak tersebut dapat anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak? Oke, kalau begitu. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya.